Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Bunarif dari Forum News Network. Keputusan resmi dari PKS untuk mengusung kader internal sendiri, yakni Sohibul Iman menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini mengubah peta dukungan dan konstelasi politik. Dan dalam situasi semacam ini banyak yang kemudian memperkirakan bahwa dampaknya itu tidak secara langsung itu jelas terhadap Anies Baswedan dan juga PKS sendiri. Dua-duanya ini kalau kemudian akhirnya tetap memaksakan untuk maju sendiri-sendiri, maka dua-duanya akan rugi. Itu dengan catatan kalau mereka masing-masing itu bisa mendapatkan tiket untuk maju pada pilkada nanti, sementara kalau kemudian risiko yang lain juga yang sebenarnya jauh lebih serius itu dua-duanya ini baik kandidat yang diusung oleh PKS maupun Anies Baswedan itu tidak mendapat tiket. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dua-duanya deh, kalau toh katakanlah Anies maju, kemudian Sohibul Iman maju, atau kemudian Anies dan Sohibul Iman sama-sama tidak mendapat tiket, ya ini yang akan diuntungkan tentu saja adalah calon yang akan diusung oleh koalisi 02, yang sementara ini tadinya adalah Ridwan Kamil. Padahal kan sebelumnya ini Ridwan Kamil itu dan juga Golkar kelihatannya gamang gitu ya untuk maju ke pilkada Jakarta karena ada faktor figur Anies Baswedan. Dan tentu saja kalau kita bicara soal Anies Baswedan itu kita tidak bisa melepaskan dia juga dari dukungan PKS. Artinya begini, PKS tanpa Anies Baswedan itu juga berat untuk memenangkan pilkada Jakarta, sementara Anies sendiri juga berat untuk memenangkan pilkada Jakarta tanpa dukungan PKS karena mereka ini memang saling melengkapi dan tidak bisa dibantah begitu saja bahwa faktor Anies ini berpengaruh besar terhadap juga perolehan kursi PKS di DPRD DKI Jakarta yang sekarang menjadi pemenang karena dampak dari kotel efek Anies Baswedan ini tidak hanya kepada PKS tapi juga kepada partai-partai yang berada di koalisi perubahan. Nasdem itu dapat lompatan suara dari 7 kursi menjadi 11 kursi di Jakarta. Sementara PKB ini yang luar biasa, dia bisa melipat gandakan perolehan kursinya semula dari 5 kursi itu menjadi 10 kursi. Belum lagi kalau kita bicara kalau PKB ini khususnya soal keterwakilan di kursi di DPR RI. Dari pemilu ke pemilu PKB tidak berhasil menempatkan wakilnya dari Jakarta di DPR RI, dan pada pemilu kali ini mereka pecah telur dengan mendapatkan 2 kursi di DPR RI. Jadi memang luar biasa sekali ya kotil efek dari keputusan partai-partai ini tetap berada di koalisi perubahan. Tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa keberadaan dari Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai wakil presiden itu sebagai calon wakil presiden kemarin juga berpengaruh terhadap perolehan kursi dari PKB. Tetapi seperti diakui sendiri oleh Ketua DPW PKB Jakarta Hasbi Ilyas yang menyatakan bahwa mereka memang mendapat berkah limpahan suara karena mendukung Anies Baswedan pada Pilpres kemarin. Jadi kalau kemudian sekarang ini PKS itu memutuskan tetap maju mengusung calon gubernurnya sendiri, jadi saya kira PKS mesti mengkalkulasi ulang ya keputusannya itu, kecuali kalau memang ternyata sejak awal bagian dari kalkulasi PKS bahwa mereka gagal maju ke pilkada itu bukan persoalan yang besar, tapi mereka mungkin akan punya keuntungan-keuntungan politik lain karena ada deal-deal politik mungkin yang telah terjadi. Seperti kita ketahui sejak awal kan Presiden PKS Ahmad Saihu itu sudah menyatakan mereka itu akan mengusung calon internal untuk Pilkada Jakarta dan itu langsung disampaikan kepada Anies Baswedan. Bahkan pada waktu bertemu itu Ahmad Saihu meminta agar Anies Baswedan itu semacam membalas budi lah. Ini waktunya Anies Baswedan mendukung kader internal PKS untuk maju Pilkada di Jakarta karena ini nggak berlebihan saya kira permintaannya karena pada pilkada
2017 itu kan Anies juga didukung oleh PKS bersama dengan Gerindra. Tapi pada Pilkada 2017 kan PKS itu tidak dapat apa-apa ya. Pada waktu itu yang menjadi wakil gubernurnya adalah kader dari Gerindra yakni Sandiaga Uno. Nah, ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta karena dia maju pada Pilpres menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019, harusnya kan kursi wakil gubernur itu ya jatuh ke tangan PKS. Tapi ternyata kemudian PKS tidak bisa mengkapitalisasi kekuatan politiknya di DPRD DKI Jakarta dan akhirnya yang terpilih menjadi wakil gubernur menggantikan Sandiaga Uno itu sama-sama dari kader Partai Demokrat, yakni Ahmad Riza Patria. Jadi mungkin buat PKS ya ini waktunya lah giliran dari PKS untuk maju. Tapi persoalannya kan tidak sesederhana soal giliran. Kenapa? Karena pilkada ini betul-betul itu dasarnya bukan pada pilihan partai politik, tetapi lebih pada siapa kandidat yang diusung. Nah, kalau sekarang kemudian memutuskan mengusung kandidat internal dalam hal ini Sohibul Iman, meskipun dikatakan oleh juru bicara dari PKS dasar pilihannya mengapa mengusung Sohibul Iman dengan latar belakang dia bahwa dia berhasil sebagai presiden PKS meningkatkan suara partai, kemudian juga dia 3 kali berturut-turut bisa masuk ke Senayan dan pernah jadi wakil ketua DPR. Tapi tetap saja nama Sohibul Iman ini bagi kalangan eksternal tidak terlampau bunyi ya di Jakarta juga tidak terlampau bunyi. Untuk kalangan kader PKS sendiri juga pasti ya karena dia presiden ya dia cukup tinggi elektabilitasnya. Tetapi kan harus diingat bahwa dalam pilkada ini tidak cukup hanya mengandalkan suara dari kader. Kalau katakanlah kita hitung-hitungan ya, kita dengan mengabaikan bahwa oh itu memang betul-betul keberhasilan dari PKS dengan menafikan faktor kotel efek dari Anies Baswedan sehingga perolehan kursi dari PKS itu sekarang tertinggi di DPRD DKI Jakarta mencapai 18 kursi. Itu tetap saja pertama tidak cukup untuk mengusung Sohibul Iman sendiri sebagai calon gubernur. Yang kedua, itu pun kalau katakan semua pemilih PKS pada pemilu legislatif lalu yang 18 kursi itu memilih Sohibul Iman itu juga tidak cukup untuk modal untuk memenangkan pilkada karena itu suaranya kan tidak sampai 20% ya suara perolehan kursi dari PKS ini. Jadi saya kira mengapa saya sampaikan bahwa ini akan sama-sama rugi karena apa? Karena kalau Sohibul Iman tetap ngotot untuk maju, persoalan pertama adalah apakah akan ada partai lain yang bersedia berkoalisi dengan PKS. Ya, karena PKS kendati dia pemenang pemilu legislatif di Jakarta, tapi suaranya tidak cukup untuk mengusung sendiri ya, mengusung sendiri kandidatnya. Dia masih perlu tambahan 4 kursi. Dari mana kira-kira PKS akan mendapatkan tambahan? Ya, ini yang saya kira cukup pelik ya. Kenapa? Karena dengan bagaimanapun koalisi itu dasarnya satu tentu kandidat yang akan diusung. Partai lain yang akan berkoalisi dengan PKS menghitung-hitung peluang dari Sohibul Iman ini apakah besar peluangnya menang atau kalah itu mana yang lebih besar begitu ya. Yang kedua juga perhitungan logistik gitu. Ini jelas sangat penting. Apakah PKS bersedia menanggung biaya untuk pilkada karena dia yang menjadi kandidatnya? Atau kalau bukan PKS yang menanggung biayanya, itu ada investor politik gitu. Itu harus kita mesti ngomong jujur semacam itu yang bersedia membiayai kandidat yang diusung oleh PKS ini dengan potensi elektabilitas yang tidak cukup tinggi. Saya kira para investor politik juga akan melakukan kalkulasi itu. Apa keuntungannya mereka dengan mendukung PKS gitu? Kalau hanya sekedar idealisme, saya kira sekarang ini bagi para investor politik sekarang nggak waktunya lagi. Jadi dari situ saja kalkulasinya itu sangat berat buat PKS untuk mendapatkan partner koalisi ya katakanlah. Atau katakanlah memang disediakanlah partner koalisi begitu ya. Kita belum tahu kalau memang betul misalnya Pak Jokowi melihat ini bagus nih dengan PKS maju sendiri mengajukan sendiri berarti kan suara ini pecah nih mereka pecah kongsi dan suaranya juga pecah artinya
Anies Baswedan ini potensi kehilangan suara dukungan dari PKS itu kan suara kader PKS juga akan lari ke Sohibul Iman. Jadi ya Pak Jokowi kalau melihat peta dia ingin menjegal Anies Baswedan ini bisa diuntungkan dengan majunya PKS ini. Jadi mungkin dia secara diam-diam atau mungkin juga ada komitmen kemudian membantu menyorongkan partai untuk maju dan kemudian biaya partainya juga bisa biaya pilkada juga dibantu secara diam-diam begitu. Saya tidak tahu apakah ada deal atau apakah kemudian dasar kalkulasinya politik saja karena ini menguntungkan maka akan disupport begitu. Itu bisa terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi saya kira juga tetap merugikan. Kenapa? Karena bisa dipastikan ini para pendukung PKS, pemilih PKS kemarin itu kan bukan semuanya itu kader PKS, apalagi kemudian kader inti, kader deh kita sebut kader. Banyak sekali di antara mereka itu yang memilih PKS kemarin karena mereka menjadi simpatisan PKS dan kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan atau mereka anti dengan kandidat yang diusung oleh Jokowi dan kemudian pilihannya itu pada Anies Baswedan. Jadi saya kira PKS juga akan kehilangan banyak sekali dukungan. Artinya PKS tidak bisa mengklaim bahwa oh kami punya 18 kursi dan itu berarti modal kami untuk pilkada. Nggak bisa seperti itu karena harus diakui secara jujur bahwa faktor kenaikan suara dari PKS di Jakarta itu juga faktor karena adanya kotil efek dari Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan, kalau kemudian PKS juga mengajukan calonnya sendiri, berarti dia juga akan kehilangan sebagian suara pendukung dari PKS. Itu pertama ya, karena ini pasti ada kader-kader PKS yang loyal, yang mereka tetap akan mendukung siapapun kandidat yang diusung. Dalam hal ini konsepnya sami nawa atau nah begitu ya. Dan dalam soal yang begini-begini ini kader PKS cukup teruji. Tapi kan suaranya itu suara yang cukup kecil kalau untuk PKS, tapi bagi Anies Baswedan sendiri itu akan sangat merugikan. Karena kalau toh sekarang misalnya disebutkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu paling tinggi di Jakarta, pasti faktor dari para pemilih partai PKS, baik itu kader inti maupun simpatisan itu sangat berperan besar. Itu kerugian pertama dari Anies Baswedan. Kedua, dia itu juga akan kehilangan mesin politik yang cukup solid. Karena itu bagaimanapun juga harus diakui bahwa mesin politik PKS itu dari satu pemilu ke pemilu yang lain, termasuk bahkan pada pilpres dan pemilu legislatif kemarin, relatif paling solid. Jadi ini kalkulasinya dua-duanya itu akan rugi kalau sampai pecah kongsi. Nah, itu kalau dengan asumsi kedua-duanya dapat tiket. Bagaimana kalau kemudian yang terjadi adalah kemungkinan yang sangat terburuk bahwa mereka dua-duanya tidak akan dapat tiket untuk maju pada pilkada. Kalau tetap ngotot akan maju bersama-sama, jadi bersaing antara Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Dengan satu pertama kali pilihannya begitu maju suaranya pecah. Pilihan yang kedua ini yang lebih buruk adalah bukan pilihan maksud saya, kemungkinan yang terburuk yang kedua adalah kedua-duanya tidak dapat tiket. Kita bisa bayangkan seperti saya sebutkan tadi akan sulit buat PKS dengan menyodorkan Sohibul Iman itu kemudian menarik untuk bagi-bagi partai lain untuk juga bergabung walaupun ditawari sebagai wakil gubernurnya. Mari kita hitung-hitung ya. Hampir dipastikan ini partai koalisi pemerintah itu solid ya. Di situ ada ada Gerindra, ada Golkar, ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada ada Demokrat, dan plus partai non parlemen yang kita harus hitung juga PSI karena PSI ini kan kursinya cukup besar di DPRD DKI Jakarta. Dia punya 8 kursi sama dengan Demokrat gitu ya. Sementara yang terbanyak itu tetap Gerindra 14 kursi, diikuti oleh Golkar dan PAN sama-sama 10 kursi. Artinya yang tersisa di luar koalisi 02 tadi itu kan ada PKS, ada kalau partai koalisi perubahan ada PKS, ada Nasdem, ada PKB, dan kemudian ditambah PDIP gitu ya. 3+1 lah ini. Nah, sekarang dari koalisi perubahan itu mereka pecah ya. PKB mengusung Anies Baswedan, kemudian PKS mengusung kader internal. Tersisa Nasdem. Kemana kecenderungannya Nasdem? Saya agak meragukan Nasdem kemudian bahwa dia akan mendukung bersedia bergabung dengan PKS
untuk bahkan andai kata mereka kemudian juga diberi tawaran untuk menjadi wakil gubernurnya, karena peluangnya untuk menang sekali lagi itu sangat berat. Saya kira mungkin kalau dalam situasi semacam itu pilihannya, kalau toh katakanlah Nasdem tidak mendukung Anies Baswedan, meskipun Anies Baswedan sekarang termasuk top priority dari Nasdem, ya kemungkinan Nasdem akan bergabung ke koalisi 02. Kenapa? Karena kan Nasdem ini seperti dikatakan oleh Surya Paloh sudah mendukung koalisi pemerintahan dari Prabowo Gibran. Itu sudah langsung disampaikan. Prabowo pertama kali datang ke gedung Nasdem Tower, kemudian dibalas oleh Surya Paloh dan rombongannya menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara. Jadi ini PKS agak berat dapat peluangnya. Dari mana? Gitu, karena tersisa kalau ngomongin DPRD Jakarta itu ada 2 partai lagi yang ini jadi kelompok partai ababil ini. Ya, seperti yang labil, yakni Perindo yang hanya punya 1 kursi, dan kemudian P3 itu punya 2 kursi, punya 1 kursi juga. Jadi ada 2 kursi. Kalau 2 kursi ini pun digabungkan ke PKS itu belum mencukupi syarat untuk maju ke pilkada, karena diperlukan 22 kursi, sementara kursi PKS 18 tambah 2 kursi Perindo dan P3 tadi hanya 20 kursi. Jadi memang agak rumit itu membayangkan bahwa PKS itu walaupun dia mengusung kader internal bisa mendapatkan tiket begitu. Nah, sementara Anies, katakanlah kalau PKB itu tetap bertahan, sangat mungkin ini peluangnya satu lagi adalah PDIP, karena PDIP ini sendiri kendati dia memperoleh kursi kedua terbanyak 15 kursi, PDIP juga tidak bisa mengusung sendirian gitu. Dan hampir dipastikan rasanya nggak mungkin PDIP itu kemudian bergabung dengan partai-partai koalisi 02 mengusung kandidat yang akan diusung. Nanti kita omongin apa Ridwan Kamil atau yang lain begitu ya. Nah, pilihannya bagi PDIP yang terbuka itu adalah PKB begitu ya. Karena kalau kemudian berkoalisi dengan PKB, PKB punya 10 kursi, kemudian PDIP punya 15 kursi, 25 kursi cukup, bahkan lebih untuk mengusung sendirian. Artinya kemudian Anies itu akan dipasangkan dengan kader dari PDIP. Nah, ini berarti Anies bisa dapat tiket maju. Tapi ini kan bagi Anies dan kader PDIP, kita tidak tahu siapa yang nanti akan diusung, karena misalnya sebutnya nama Ketua DPRD Prasetyo Edy gitu ya. Kita sulit membayangkan ini ya, mempertemukan 2 figur ini misalnya ya, karena bagaimanapun selama ini Prasetyo Edy itu menjadi figur yang sangat kritis terhadap Anies Baswedan. Atau kalau tidak, Prasetyo Edy mungkin dipasangkan dengan Ahok yang katanya juga dia punya elektabilitas masih cukup tinggi juga. Tapi ini lebih nggak mungkin lagi memasangkan Anies dengan Ahok itu. Kalau toh mungkin, saya kira ini juga dukungannya nanti akan berat, karena para pendukung Anies pasti akan menolak Ahok, sementara para pendukung Ahok juga akan menolak Anies. Jadi ini betul-betul sangat sangat tricky. Jadi katakan kalau Anies pun tetap aman ya mendapatkan tiket karena kemudian PKB itu berkoalisi dengan PDIP, peluangnya untuk memenangkan pilkada itu juga jadi mengecil gitu. Belum lagi kalau kemudian ternyata PKB akhirnya balik badan gitu dengan alasan toh dia sudah mengajukan Anies Baswedan, tetapi ternyata dia tidak dapat dukungan dari partai-partai koalisi perubahan yang lain. Jadi ya dia menarik dukungannya dari Anies Baswedan, karena di dalam internal PKB sendiri pun juga masih ada suara-suara yang menyatakan bahwa itu belum resmi dari sikap DPP PKB. Jadi Anies Baswedan juga peluangnya untuk dapat tiket itu bisa terancam. Jadi sekali lagi ini keputusan dari PKS untuk mengajukan calon internal sendiri itu ini sebenarnya merugikan untuk kedua belah pihak, baik Anies maupun PKS. Kecuali nanti kalau pada akhirnya PKS itu karena dia tidak dapat pasangan dan kemudian mau tidak mau dia harus mendukung salah satu calon, ya tidak ada pilihan lain, itu dia harus mendukung Anies Baswedan. Karena dengan memutuskan sekarang ini saja, dengan memutuskan dia mengajukan calon sendiri itu, kalau ini saya baca saja sementara di konten Herzubino Point itu komen-komennya itu luar biasa, dan mayoritas mereka pendukung dari Anies ini dan juga mengaku mereka tadinya memilih PKS. Kalau di konten saya itu sendiri
kebanyakan mereka menyatakan mereka akan meninggalkan PKS ya. Mayoritas saya sampai tadi pagi itu setidaknya sudah ada 1.500-an komentar yang hampir semua menyatakan semacam itu. Ada satu misalnya saya baca, dia menyatakan bahwa kalau toh kemudian nanti PKS itu berpisah jalan dengan Anies Baswedan, dia menyatakan dia tetap akan memilih PKS, tapi pada pilkada nanti dia akan tetap memilih Anies Baswedan. Jadi artinya ada orang yang tetap saja loyal pada PKS, tetapi dia akan memilih Anies Baswedan, begitu ya. Yang kebanyakan yang lain rata-rata mereka menyatakan akan meninggalkan PKS. Jadi ini buat PKS ini dampaknya juga bisa serius. Ini karena bisa berdampak pada pilkada-pilkada di berbagai daerah. Ada kemungkinan nanti calon-calon yang diusung oleh PKS, sementara di wilayah itu banyak basis mendukung Anies Baswedan, akan meninggalkan PKS. Jadi PKS saya kira pasti akan mengkalkulasi secara serius itu kalau nanti sampai pada putusan ternyata mereka tidak mendapat partner koalisi. Nah, sekarang kita kembali ke analisis dari para koalisi 02. Kan dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya kita juga melihat ada kegamangan dari Golkar dan RK untuk maju pada pilkada Jakarta, karena kalkulasinya secara survei-survei yang dalam bahasa Erlangga Hartarto tersebut secara saintifik itu mereka putuskan ini memang kalah Ridwan Kamil, begitu ya, jauh kalau dibandingkan Anies Baswedan. Tapi itu kan dengan asumsi Anies Baswedan itu tentu didukung oleh partai-partai yang kemarin tetap mendukung partai koalisi, dan yang paling penting faktornya di situ adalah PKS. Dan dengan tidak adanya PKS di situ, saya kira ini membuat Golkar dan Ridwan Kamil mungkin kembali pede gitu ya, karena kemarin-kemarin itu kan PAN, kemudian Gerindra dan sebagainya itu seperti pasrah gitu ya melihat sikap dari Golkar yang ragu-ragu untuk maju ke pilkada Jakarta dengan mendukung Ridwan Kamil, begitu ya. Mereka mencoba meyakinkan itu. Saya kira peta terakhir ini bisa mengubah kalkulasi politik di Golkar maupun Ridwan Kamil. Dan buat Pak Jokowi ini bisa jadi keuntungan yang sangat besar ya, karena di sini dia bisa memasukkan Kaisang sebagai wakil dari Ridwan Kamil, dan bargainingnya apa? Ya tentu resourcesnya dari Pak Jokowi yang masih tersisa. Kalau toh tidak resources kekuasaan tapi resources sumber daya, itu bisa dikerahkan untuk mendukung kemenangan dari Kaisang yang berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi di sini Pak Jokowi akan untung gede nih ya. Satu, dia bisa memotong Anies Baswedan, ini berarti yang ini membahayakan kelangsungan dari dinastinya. Ini berkaitan nanti dengan Pilpres 2029 karena Gibran ini dipastikan akan maju begitu. Kedua, dia bisa menempatkan Kaisang gitu sebagai wakil gubernur di Jakarta, dan kalau itu berhasil berarti ini keping terakhir dari mosaik politik dinasti dari Jokowi itu betul-betul ya utuh, menjadi sebuah gambar utuh, karena sekarang ini kan PR besar dari Jokowi itu selain mengamankan Gibran untuk 2029 adalah menyelamatkan Kaisang agar jangan jadi pengangguran politik, begitu ya. Dan dengan kemarin dengan wacana seperti itu dan Ridwan Kamil ragu-ragu karena Anies sangat dominan di Jakarta, ya pada waktu itu, dan kemudian PKS bahkan sampai ditawari untuk menjadi wakilnya Ridwan Kamil, kan artinya Pak Jokowi itu punya pekerjaan besar untuk mencarikan pekerjaan. Gitu ya. Pekerjaan besar untuk mencarikan pekerjaan buat Kaisang. Tetapi dengan pecah kongsinya PKS dengan Anies Baswedan ini, saya kira pasti mereka cukup pede ya memasangkan Ridwan Kamil dengan Kaisang untuk maju pada pilkada Jakarta. Itu kira-kira kalkulasi politiknya, tetapi tentu saja sangat sangat dinamis seperti saya sebutkan tadi. Kalau kemudian PKS ternyata tidak dapat partner koalisi, ya mereka tidak bisa maju. Dan yang cukup menarik, apakah kalau kemudian nanti PKS itu tidak berhasil maju, dia kembali mendukung Anies Baswedan atau malah mendukung lawan dari Anies Baswedan. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita akan mendapat gambaran yang selama ini menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian PKS itu tidak mengusung Anies Baswedan? Apakah betul-betul itu semata-mata kepentingan kader internal, atau saya juga membaca komentar ini di
komennya Hertzsprung Point ini komentarnya, yang ini kemungkinan kalau itu kemungkinan dia menduga bahwa itu bagian dari skenario permainan Jokowi. Jadi ternyata memang betul, bahwa Pilkada Jakarta ini terbukti ini merupakan pengulangan atau replika dari, Pilpres, bahkan jauh lebih seru ininya ya, kalkulasi politiknya. Saya Hertzsprung Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.